Kalau tanggal 1 Suro kadang ada buaya putihnya, jelmaan dari Prabu Dewata Cengkar dulu pada zaman. Oke, welcome back to my channel. Masih bersama saya yaitu Profesor Kondang dari Timur Jawa. Pada sesi kali ini, Profesor akan yaitu menguak sebuah misteri yang ada di sekitar Tlogo Sabu Alu. Di belakang saya ini adalah sebuah tlogo yang sangat fenomenal, penuh sejarah, misterius, dan mengandung unsur-unsur mistiknya. Jadi kita akan membahas tentang kejadian-kejadian yang sudah terjadi dan apa yang ada di sekitar telaga ini. Ya, itulah makanya sekarang saya di sini. Di belakang saya ini banyak pohon-pohon ya. Saya jelaskan dulu yang satu di belakang saya ini. Mungkin Anda tahu ya, dunia itu sudah mengenal berbagai makanan. Roti, ada pizza, ada hotdog, dan juga makan-makan lainnya. Ya, pada kali ini saya akan menjelaskan dulu yaitu tentang sosis. Anda pasti pernah makan sosis ya? Ya. Sosis itu bagaimana orang dulu kok apa itu namanya kok tiba-tiba ada sosis? Pasti Anda nggak akan tahu. Ya. Sekarang akan Profesor jelaskan. Yang saya bawa ini adalah yaitu tentang pohon sosis ya. Asal mula sosis itu diciptakan yaitu karena adanya sebuah pohon ya. Ini namanya kembang sosis ya atau buah ya. Ini buah juga bunga juga buah ya. Ini namanya pohon sosis ya. Ini buahnya ini juga bunga sosis buah. Ini bunga sosis ya atau buah sosis. Dari sinilah orang-orang Cina dulu waktu pergi ke Jawa untuk menjajah kerajaan Singosari. Mereka itu melihat banyak pohon-pohon yang aneh ya. Akhirnya dari situlah timbullah mereka bikin pemadatan daging yang diberi nama sosis ya. Ini sosisnya. Sekarang saya tunjukkan dulu ya belakang saya. Sekarang saya lanjutkan ya. Saya tunjukkan di belakang saya. Ini lihat ya. Ini pohon. Namanya pohon sosis ya. Pohon ini batangnya bisa dimakan dan rasanya enak. Rasanya enak ini pohon. Jadi kalau ada di sini misalnya petualang atau apa, Anda kelaparan, Anda bisa memakan sosis ini. Yaitu bagian batang batang bawahnya ini dipotong kemudian dimakan. Enak mudah. Rasanya seperti ketimun ya. Itu tentang asal usul sosis. Nah, makanya akhirnya dari sinilah ceritanya itu akhirnya orang-orang Cina itu orang-orang Mongol dulu akhirnya kembali ke negara Cina, mereka mengolah dagingnya yaitu yang dari daging celeng atau daging babi ya. Ya kita orang Jawa nggak makan daging babi ya, takutnya diseruduk atau kualat, jadi kita nggak makan, kita hanya makan daging kambing. Oke, selanjutnya kita pergi ke sana. Selanjutnya Profesor akan menunjukkan itu ada bebatuan yang aneh di sekitar saya selama yang sangat aneh bentuknya tanpa dipotong, itu sudah bentuk secara alami dan saya akan tunjukkan ya. Kita lihat sekarang saya akan tunjukkan ya. Kita lihat ke bawah, kita akan menemukan kalau di sini kita akan menemukan sebuah batu kristal yang sudah terpotong secara alami. Jadi ini bukan dipotong secara sekarang, tapi ini sudah terpotong sejak zaman dahulu dan bentuknya seperti ini semuanya. Di sini kita bisa lihat. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi ini original, tidak direkayasa. Memang ini bentuknya seperti ini. Lihat ini. Jadi ada batu-batu misterius yang terpotong secara aneh. Saya sendiri nggak tahu ya. Batunya aneh. Nah, lihat batunya aneh. Mungkin bisa dilihat. Lihat, batunya itu sudah terbentuk seperti ini. Dan ini perlu kita selidiki. Kenapa batunya kok aneh-aneh seperti batu apa ini? Batu kalung. Ini hanya sampel beberapa saja. Jadi mungkin ada yang tahu ini kenapa batunya kok bisa membentuk seperti ini ya batunya. Ini tidak tahu saya berapa karat ini, tapi ini seperti kaca berubah. Jadi mungkin ini jenis kaca ya. Ini jatuh dari langit mungkin. Kemudian membentuk kawah di sini. Jadi di sini dulu pernah terhantam oleh meteor yang bahannya itu dari
sejenis kaca, bukan dari besi, sehingga menjadikan ini. Makanya apa itu namanya? Di sini penduduk memberi nama yaitu Telaga Sabu Alu. Kenapa dinamakan Telaga Sabu Alu? Ya itulah yang kita akan kita akan menceritakan, karena Sabu Alu itu ternyata sabuk yang di sini yang besar itu, yang besar. Kemudian di tengahnya itu ada segi seperti ini, tengahnya besar dulu. Ya, itu namanya, itu asal usul Telaga sini dinamakan Telaga Sabu Alu ya. Kita bisa melihat berbagai macam jenis tumbuhan di sini. Ini ada pohon kertas. Ya, kita akan lihat tumbuhan yang hidup di sekitar telaga sini, yaitu ini namanya sukedem. Namanya sukedem di kampung saya ini. Kalau di negara lain mungkin ini apa itu jenis rumput kertas. Jadi rumput ini bisa diolah menjadi bahan kertas, rumputnya ini. Dan kita lihat di sekelilingnya situ ada sejenis banyak tanaman, yaitu seperti apa itu namanya lotus, bunga lotus. Seperti di situ kan sudah mekar. Ini baru mau mekar ini, yang mengambang di atas air itu. Ya, kita akan pergi sana. Maaf ya, telaga sini itu memang sangat terkenal, sangat keangkerannya. Jadi dulu di sini tiap tahunnya itu diadakan perayaan besar, dipotongkan kerbau, dikasih sesajen sesembahan di sini. Pada zaman saya masih di sini. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang saya akan menunjukkan di sini banyak tanaman. Di sini ada pohon turi. Ini pohon turi alas ini namanya. Ini biasa dipakai untuk sayur ini. Ini bisa dipakai untuk sayur. Ya. Kalau ini kita lihat suket ya. Ini rumput namanya. Ini biasa dipakai untuk lapangan golf. Bisa dipakai untuk lapangan golf atau lapangan sepak bola. Ini rumput sepak bola ini. Ini orang di kampung saya, ini namanya suket gerinting. Ya, kalau Anda ingin punya taman bagus, bisa ambil di sini, dipotong-potong, jangan dicangkul ya. Ini potong-potong, ini namanya suket gerinting. Ya pokoknya ini biasa anak-anak itu suka mencari rumput di sini, dipakai untuk makan kerbau, sapi, unta, atau ya kasih makan, mungkin kasih makan apa itu namanya, pitik lah. Ya, kita akan lanjutkan lagi di situ. Itu ada batu ya. Biasa dulu orang dipakai untuk duduk, untuk bertapa. Di situ ada batunya dulu. Mungkin ada atau tidak, tapi kita akan cari ya. Oke ya. Kita lihat di bawah. Ini adalah satu-satunya batu keras terbesar yang ada di telaga sini. Ini batu ini tidak ada yang berani mengganggu atau mengambilnya, karena batu ini adalah batu yang sangat-sangat angker. Dulu orang ya banyak percaya batu ini. Oke. Batu ini katanya bisa menimbulkan suara. Jadi batu ini ya, ini namanya, lihat, orang di kampung sini ini menamakan watu celeng. Jadi batu ini orang-orang itu nggak akan berani ya kencing atau apa di sini. Ini watu celeng ini, batunya keras. Hanya ini satu-satunya batu yang ada di pinggir telaga. Ini namanya watu celeng. Jadi kalau Anda ingin pergi ke sini jangan lupa lihat watu celeng ini. Katanya orang dulu ya kalau ingin mencari nomor togel itu dia itu di sini duduk, kemudian tangannya ditempelkan begini sambil merem, nanti dia dapat ipen. Ya itulah orang-orang dulu yang suka mencari nomor togel. Di sini sukanya. Ini namanya watu celeng yang ada di desa kami. Batu misterius. Pokoknya batu ini jangan diganggu ya, jangan dikencingin atau ada orang berak-berak, jangan. Nanti kalau Anda pulang tahu sendirilah. Nanti udunan. Kalau udunan kan parah nanti. Jadi ini batu celeng. Oke. Sekarang kita akan pergi ke situ, akan tinjau ada pohon yang sangat langka. Oke. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini di pinggir telaga ini ada pohon, yaitu pohon khas. Mungkin Anda sudah pernah lihat di TV-TV itu, di Discovery Channel. Ini pohon berasal dari Afrika. Ini namanya pohon akasia. Jadi pohon ini banyak sekali berasal dari negara Afrika seperti negara Sudan, negara Niger, negara Somalia, Kenya. Banyak pohon seperti ini. Ini biasa digemari oleh namanya jerapah. Jadi ini pohon ini digemari jerapah, dan pohon ini memiliki yaitu sejenis lendir atau getahnya. Getahnya itu di bagian sini. Jadi pohon ini namanya pohon akasia ini bisa menghasilkan yaitu soda. Jadi kalau ini dibelah bisa keluar getahnya.
Makanya di negara Afrika sering perang. Di negara Sudan ya, perang saudara antara pemerintah dengan Darfur. Itu karena berebut pohon ini. Pohon ini kan sepele, banyak durinya. Tapi dia getahnya itu bisa dijual. Dulu 1 kilonya harganya sekitar $200 harganya. Karena apa? Dia itu kan bisa menghasilkan seperti apa itu Coca-Cola. Biasanya pabrik Coca-Cola seperti apa itu soda. Inilah menghasilkan. Namanya pohon akasia, pohon penghasil soda. Nah, kita akan menjaga pohon ini supaya tidak punah, karena pohon ini dulu kan dibawa pedagang dari negara Afrika ke desa kami dulu ya. Waktu penjajahan Belanda banyak dibawa ke sini dulu, dan zaman dulu juga banyak pedagang dari Afrika menjual gading, menjual berlian, banyak menjual batu permata dijual di tanah Jawa ini pada zaman kerajaan dulu. Mereka juga membawa pohon ini dan ditanam. Ini sejarahnya pohon akasia. Tapi orang tidak tahu bahwa pohon ini adalah bukan pohon yang bisa menghasilkan, yaitu soda. Ini kalau kita tanam skala besar bisa jadi aset, bisa membangun negara ini. Tidak usah kita susah, ini tidak usah dipupuk juga. Pohon ini secara liar, dan kalau kita menanamnya juga bagus, karena tidak akan ada orang berani merusaknya, karena ada durinya. Sekali tusuk nanti kan kejat-kejat lah orang, kelepek-kelepek nanti. Ini lihat ini, kita lihat durinya ya. Durinya ini sekali menusuk, tahu sendiri rasanya. Ini biasa orang Afrika dipakai untuk senjata panah, ujung panah biasanya. Mereka menyambungnya menjadi ujung panah. Pohon penghasil soda. Oke, mungkin ini tentang pohon akasia, dan kita akan menjelaskan lagi yaitu tentang mistiknya di sini. Oke, mistiknya sekarang. Sekarang kita lanjutkan lagi yaitu tentang mistik yang ada di Telaga Sabo Alu ini. Telaga Sabo Alu ya, itu penduduk memberikan nama zaman dulu secara turun temurun. Di sini telaga ini penuh dengan sejarah, yaitu sejarah atau legenda ya. Ini dulu telaga di sini itu setiap tahunnya itu dulu meminta sesajen ya, karena di sini dihuni seperti makhluk abstral, makhluk yang tidak bisa nampak dari mata. Di sini ada penghuninya yaitu seperti sosok perempuan. Ada seorang putri di sini namanya. Ada putri. Makanya di sini dulu ini ada 2 sekatan. Ini ada namanya Telaga Lanang dan Telaga Wedok. Sebelah sana itu Telaga Wedok, sebelah sini Telaga Lanang. Orang perempuan harus mandi di sana, kalau laki-laki di sini tidak bercampur. Itulah dulu misterinya. Dan siapapun yang berani kencing di sini atau berak di sini, dia pulang nanti dia akan langsung terkena seperti sejenis penyakit yang sangat aneh dan sangat disembuhkan. Dan ini kalau malam ini kita akan sering melihat seperti penampakan di sini ya, sering penampakan seperti wewe gombel. Yang paling banyak di sini itu kalau tengah malam ya pukul 12 itu yaitu kemamang. Di sini ada kemamang itu seperti kuyang, dia rambutnya api tapi badannya itu tidak ada. Yang ada itu cuma jantung, ususnya, keluarannya banyak. Dia itu suka mencari kepiting, mencari yuyu, wideng, kampat. Di sini ya kalau ada sejenis kepiting, dia akan mengambil semuanya. Jadi dia itu rambutnya terbakar, dia ambil, bakar, dimakan. Jadi semua di sini kalau ada kemamang satu saja habis semuanya itu. Jadi semuanya kepiting-kepiting di sini habis disikat semua sama itu. Namanya peden kemamang. Itu orang sini kalau di kemamang sudah langsung lari saja, karena dia itu suka mengejar orang ya. Nanti kamu bisa dihisap nanti darahnya kalau dia tidak dapat kepiting di sini. Makanya saya sarankan untuk hati-hati di sini ya. Di sini ya telaga kami itu ya Telaga Sabo Alu itu memang telaga yang sangat indah. Lihat ya, suasana sangat indah. Tapi dibalik keindahannya ini penuh dengan misteri. Dan saya harap Anda itu berhati-hati kalau ada jalan-jalan atau di sekitar sini, karena di sini ya kadang-kadang juga ada buayanya. Ini kalau tanggal 1 Suro kadang ada buaya putihnya, jelmaan dari Prabu Dewata Tengkar dulu pada zaman kerajaan Medang Kamulan. Di sini dulu pernah dipakai untuk mandi Raja Medang Kamulan dulu, yaitu Prabu Dewata Tengkar. Saat mereka itu mencari mangsa, yaitu ingin memakan bayi, dia pergi berkeliling-keliling kampung, kemudian dia singgah mandi di sini. Dan
Jadi makanya dia sering ada muncul buaya putih penampakan dari Prabu Dewata Cengkar. Ya, oke. Mungkin sekian dulu ya tentang ulasan, yaitu tentang sejarah mistik, rahasia atau apa ya. Ya pokoknya mistik-mistik ya yang ada di desa kami, yaitu Desa Sidomukti, Dusun Cakaran, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Kalau ada sumber di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Kalau ada Profesor Kondang, tonton sampai pagi. Oke. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa itu diapakan ya? Like, di subscribe subscribe dan komen ya. Komen yang bagus, oke? Jika Anda memberikan dukungan subscribe, maka itu akan menambah semangat kami untuk selalu menampilkan yaitu konten-konten terbaru tentang alam semesta ini yang belum pernah dibicarakan. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.